Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina karim al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidil mursalin wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan pembahasan kita terkait masalah pentingnya seorang muslim untuk mengambil peranannya sebagai umat Nabi yang terbaik dengan memiliki keinginan untuk menasihati saudaranya. Terkadang sebahagian kita tidak mau menasihati saudaranya karena segan atau karena alasan-alasan yang lain. Sebagian kaum muslimin mereka tidak mau menegur saudaranya, mengingatkan saudaranya, menasihati saudaranya karena alasan nanti khawatir kalau saya sampaikan saya dicap so suci atau lain sebagainya, atau karena alasan dia ini orangnya tidak mau dinasihati, sehingga buat apa saya menasihati dia, dan berbagai alasan, sehingga terkadang kita sudah tidak berselera untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara kita, atau takut nanti kalau seandainya saya menyampaikan kebenaran maka akan pahit akibatnya, dianggap dia ini, dianggap dia itu, dan lain sebagainya. Maka satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama ma'asyar muslimin di dalam berdakwah, setiap kita harus siap untuk menanggung konsekuensi. Karena dalam berdakwah kita akan dihadapkan dengan rintang. Kita akan berhadapan dengan rintang. Dan itulah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah ini, ketika beliau berdakwah di kota Makkah, apa yang didapatkan oleh beliau? Maka Nabi SAW mendapatkan perlakuan baik. Nah, tidak. Justru beliau diintimidasi, bahkan ingin dibunuh, sehingga suatu ketika beliau SAW ketika sholat di pelataran Masjidil Haram di depan Ka'bah, beliau diletakkan kotoran unta atau isi perut unta, sehingga Fatimah merasa iba melihat Nabi SAW melakukan seperti itu. Ketika Nabi SAW merasa bahwa kota Makkah penduduknya tidak mau menerima dakwah, maka Nabi berharap untuk bisa berdakwah mungkin di tempat yang lain beliau akan diterima dakwah, sehingga beliau pergi ke Taif. Di Taif beliau berdakwah, ternyata mereka sudah siap untuk menyambut Nabi SAW, tetapi dengan lempar-lempar batu. Ya, Nabi dilempari batu ketika berdakwah di Taif, sehingga bercucuran darah Nabi SAW. Padahal beliau ingin menyelamatkan mereka. Lihatlah, terkadang niat yang baik, tetapi mendapatkan respon yang buruk, dan itulah dakwah. Nah, sampai malaikat rujibat, malaikat pun datang ke Nabi SAW meminta izin. Sekiranya engkau mengizinkan wahai Muhammad,
aku akan cabut gunung Akhshabain, gunung besar, ya, yang ada di kota Mekah. Malaikat gunung mengatakan, sekali aku mengizinkan, aku akan campakkan gunung besar di Mekah ini, dan aku campakkan gunung itu kepada mereka Gunung Taif yang paling berat. Maka Nabi SAW mengatakan jangan. Innal qaum la ya'lamun, karena semuanya mereka bukan kaum yang mengerti, mereka belum tahu. Maka mereka seperti itu melakukan. Kalau mereka tahu kebenaran, mereka akan melakukan itu. Kesabaran Nabi SAW membuahkan hasil. Bahkan Nabi mendoakan petunjuk untuk mereka. Lihat bagaimana ketabahan Nabi SAW dalam berdakwah, kesabaran beliau dalam berdakwah. Beliau justru malah berdoa dan mendoakan kebaikan untuk penduduk Taif. Ya, Nabi mengatakan, aku berharap semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk Islam kepada mereka atau keturunan mereka. Semoga ada di antara mereka yang nantinya meluk dalam Islam. Karena yang kalau kita pergi ke Taif sekarang ini, lihatlah bagaimana Taif menjadi penduduk Muslim di sana. Luar biasa. Dan ini perjuangan dakwah Nabi SAW dalam menyebarkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, dakwah hak. Walaupun terkadang di awal rintangan, itu perjuangan dalam dakwah. Kalau tidak seperti itu, bagaimana mereka akan mengetahui kebenaran? Nah, demikian halnya ma'asyiral muslimin. Terkadang kita berdakwah, kita menyampaikan kebenaran kepada keluarga kita, kepada famili kita di kampung. Nah, terkadang mereka melihat dan memandang kita bahwa aliran yang tidak benar, atau menurut mereka kita dianggap sesat oleh mereka. Ya, ini rintangan dalam dakwah. Dan jangan hanya karena dakwah kita tidak diterima, kita dicap itu oleh mereka, lantas kita menjadi ciut hati kita, tidak. Ya, kuatkan diri kita, kuatkan mental kita sebagai orang yang menyampaikan kebenaran. Oleh karenanya Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Catat baik-baik wasiat Nabi kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari dalam sebuah hadis yang beliau Imam Hibban dan sanad sahih. Nabi memberikan beberapa pesan dan wasiat kepada beliau. Di antara wasiatnya, Abu Dzar mengatakan, wa usani an aqul al-haqqa wa in kana murran. Kata Abu Dzar, Nabi berwasiat kepadaku untuk senantiasa mengucapkan, menyampaikan kebenaran walaupun pahit akibatnya. Catat ini. Ini wasiat Nabi kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi ingin sahabatnya itu bermental baja. Nabi ingin menempah sahabatnya menjadi orang yang kuat menghadapi rintangan. Ya, sampaikan kebenaran walaupun pahit akibatnya. Walaupun mungkin nanti kau tak dipanggil lagi untuk mengisi kajian di tempat tertentu, sampaikan kebenaran. Qulil haqqa wa in kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit akibatnya. Ini prinsip dalam berdakwah. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak benar, ya, karena takut mendapatkan ocehan-ocehan orang. Ya, saya sampaikan begini karena saya takut nanti saya nggak dipanggil lagi kajian di sana. Saya takut kalau saya sampaikan kebenaran nanti mereka marah ke saya. Tidak. Bukan seperti itu cara berdakwah. Berdakwah itu sampaikan yang benar walaupun mereka tidak mau menerimanya, walaupun nanti pahit akibatnya. Agama itu adalah kebenaran, dan agama bukanlah kebatilan. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat yang sangat berharga dalam berdakwah. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat Abu Dzar untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit akibatnya. Itu rintangan dalam berdakwah. Terkadang kita berdakwah menyampaikan kebenaran ditolak oleh istri kita. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, suaminya seorang nabi, istrinya justru menjadi manusia dalam garda terdepan yang menolak dakwahnya. Anaknya, istrinya, kafir. Nah, tapi begitulah dakwah. Sampaikan kebenaran, terima atau tidak itu urusan lain. Tidak ini kan? Di tangan Allah. Dia Nabi Muhammad SAW mati-matian mendakwahkan pamannya Abu Thalib yang sangat mendukung dakwah keponakannya. Abu Thalib, bagaimana perjuangan beliau menjadi
seseorang yang sangat berpengaruh untuk keponakannya dalam berdakwah di kota Makkah. Perlindungan diberikan, keamanan diberikan oleh pamannya Nabi SAW Abu Talib. Dan Nabi ingin pamannya ini mendapatkan hidayah sampai kepada akhir ajalnya Abu Talib. Nabi ingin pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan berhenti menyampaikan kebenaran itu, walaupun sampai kepada bagian akhir, titik terakhir dalam mengakhiri kehidupan dunia ini. Ya Nabi SAW ketika pamannya Abu Talib masih dengan membawa agama nenek moyangnya, ya. Ketika beliau mendekati ajal, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun ajilah la ilaha illallah wa liman katakan la ilaha illallah, yang kelak aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi menyampaikan tauhid, menyampaikan agama Islam kepada pamannya. Walaupun beliau dalam kondisi yang sulit, kondisi yang sangat genting menghadapi sakaratul maut. Demikian ada orang masuk muslimin yang berdakwah. Baik. Maka ketika kita mengetahui konsekuensi dalam berdakwah, bahwa terkadang dakwah kita ini diterima, terkadang ditolak, itu harus kita maklumi. Mengapa harus dimaklumi? Karena kalau kita memaklumi ini, maka kita akan berlapang dada di dalam berdakwah, dan kita tidak akan sempit hati kita. Tetapi kalau kita tidak siap dengan konsekuensi rintangan dalam berdakwah, hati kita akan kecil, akan berkecil hati kita. Kok cuma saya berdakwah, dia akan menerima juga. Nah, ini bisikan syaitan. Akhirnya syaitan membuat kita ini tidak mau menyampaikan kebenaran, dan itu yang diharapkan oleh syaitan. Syaitan berharap bagaimana kita ini tidak menyampaikan kebenaran. Syaitan ingin bagaimana manusia dalam kejahilan. Nah, karena Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan yang paling diharapkan oleh syaitan itu bagaimana ilmu tidak tersampaikan kepada orang lain. Karena kalau ilmu tidak tersampaikan kepada orang lain, maka kebodohanlah yang akan merajalela. Nah, dan betapa banyaknya kerusakan, kemaksiatan yang merajalela itu disebabkan karena apa? Banyak orang yang berilmu yang memilih diam, tidak mau menyampaikan kebenaran itu. Oleh sebab itu, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, terkadang kita juga dihadapkan dengan kondisi keluarga kita yang belum mengaji, keluarga kita yang belum mengenal sunnah, keluarga kita yang belum mengetahui mana yang ada, mana yang batil. Kita ingin mereka mendapatkan petunjuk, kita ingin mereka mendapatkan hidayah. Kita sampaikan kepada mereka. Terserah nantinya apakah mereka menerima atau tidak, yang penting sampaikan kebenaran maupun pahit akibat. Itulah wasiat Nabi SAW kepada Abu Dzar Ghifari yang menanamkan dalam jiwa sahabatnya bagaimana sahabat memiliki kesiapan dalam berdakwah. Lihat, Nabi mengatakan sampaikan kebenaran, tidak sampai di situ. Nabi mengatakan sampaikan kebenaran walaupun pahit akibatnya. Terkadang kita tidak mau menyampaikan kebenaran karena sudah ciut duluan. Nanti kalau saya begini bagaimana nanti? Apa katanya? Kata orang apa? Nah, kita dalam berdakwah itu adalah bagaimana Allah ridho kepada kita. Bagaimana kita menjadi umat yang terbaik. Umat Nabi yang terbaik adalah yang peduli, yang mau menyampaikan kebenaran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi kalau kita mendiamkan kemukaan? Apa yang akan terjadi kalau kita mendiamkan kemukaan? Maka kerusakan akan merajalela, kemaksiatan akan merajalela. Kemudian kita akan tertimpa dengan laknat, sebagaimana Bani Israil dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum baca surat Al-Maidah ayat 78. Surat Al-Maidah ayat 78. Bagaimana Allah menceritakan terlaknatnya Bani Israil. Ya. Allah berfirman, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa 'Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu wa labisa ma kanu yaf'alun." Surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Allah menceritakan dilaknatnya orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka melakukan maksiat, kedurhakaan dan melampaui batas. Dilaknatnya orang kafir dari kalangan Bani Israil karena kedurhakaan mereka, kemaksiatan mereka, dan karena mereka melampaui batas. Pertanyaan,
tanya, apa kemaksiatan mereka? Sehingga mereka dicap durhaka melampaui batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian hal besarnya vonis untuk mereka dilaknat. Kemudian dikatakan durhaka, divonis Allah melampaui batas Subhanahu. Berapa banyak vonisnya mereka? Apa sebabnya? Apa kesalahan mereka? Apa pelanggaran mereka? Perhatikan baik-baik ayat setelahnya. Kanu la yatanahuna 'an munkarin. Mereka tidak mau mencegah saudaranya yang berbuat kemungkaran. Bayangkan. Hanya itu. Mereka tidak mau mencegah saudaranya yang berbuat kemungkaran. Dia tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya diam. Mendiamkan saudaranya yang melakukan kemungkaran, dia diam. Itu yang membuat mereka dilaknat Allah. Mereka tidak ikut-ikutan. Mereka tidak ikut-ikutan melakukan kemungkaran. Mereka hanya mendiamkan saudaranya yang melakukan kemungkaran, didiamin. Itu yang membuat mereka dilaknat oleh Allah. Itu yang membuat mereka dikatakan melampaui batas oleh Allah. Itu yang membuat mereka dikatakan durhaka kepada Allah. Setelah itu apa? Allah mengatakan di penghujung ayat 79 Al-Maidah, labisa ma kanu yaf'alun. Buruklah apa yang telah mereka perbuat. Subhanallah. Mereka tidak melakukan apa-apa, tapi mereka dikatakan buruk perbuatan mereka. Bayangkan. Kalaulah mereka divonis oleh Allah dengan vonis yang begitu besar hanya karena mendiamkan kemungkaran, kira-kira kita sama tidak dengan mereka? Kita melihat ada orang pacaran, kita diam. Kita melihat ada orang melakukan kemungkaran, kita diam. Kita melihat keluarga kita melakukan kemungkaran, kita tahu itu bukan, kita diam. Tidakkah kita sama mengikuti jejak langkah mereka orang Bani Israil? Apakah kisah umat terdahulu hanya khusus untuk mereka saja, atau kita untuk mengambil pelajaran agar kita selamat dari kesalahan-kesalahan mereka? Tujuan kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah sebagai ibrah, pelajaran bagi kita umat yang datang setelahnya. Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Yusuf, sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran. Bagi siapa? Li ulil albab, bagi mereka orang yang cerdas. Kisah itu diambil pelajaran, kisah itu diambil pesan-pesannya. Kalau mereka dilaknat oleh Allah, dihukum oleh Allah karena mereka mendiamkan kemungkaran, apa pesan yang didapatkan dari pelajaran itu? Bagaimana kita tidak mengikuti jejak mereka? Bagaimana kita selamat agar tidak sampai kita seperti mereka? Kalau mereka diancam oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena tidak mau mengingkari kemungkaran, maka jangan ikuti mereka. Artinya apa? Kita harus mau mengingkari kemungkaran. Ini titik poinnya. Ini dia intinya, maaf. Betapa banyak yang kita lihat kemungkaran-kemungkaran, apalagi di akhir zaman ini, ya Allah. Kemungkaran begitu banyak. Ya. Betapa banyak wanita yang tidak menggunakan kerudungnya, tidak menutupi auratnya, ya, tidak berjilbab. Betapa banyak wanita yang bertebaran penampakan makhluk-makhluk halus, tidak tertutup auratnya. Subhanallah, itu kemungkaran yang di mana-mana terlihat, di depan, kanan, kiri, belakang, terlihat semua. Ya. Bagaimana kita mengingkari? Di akhir zaman ini kemungkaran merajalela. Ya. Mungkin kita nggak bisa sampai ke tujuan, kita pergi dan kemungkaran di mana. Kita mau mengingkari ini, mau mengingkari ini, banyak sekali kemungkaran. Subhanallah. Karena ya habati billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bagaimana pentingnya seorang muslim untuk mengambil peranan umat Nabi yang terbaik. Umat Nabi ini beragam. Ada umat Nabi yang mau menasihati, ada yang tidak mau menasihati, ada yang mau dinasihati saja, ada yang tidak mau menasihati, ada yang tidak mau dinasihati.
dan ada yang mau ngasih dan ada yang mau ngasih, dan itulah yang seharusnya kita miliki. Ya, kalau kita ingin menjadi umat Nabi yang terbaik, ambillah peranan itu. Ambil peranan itu. Ya, harus memiliki dalam jiwa kita keinginan untuk mau menasihati dan mau dinasihati. Dengan itu kita menjadi orang yang beruntung. Karena lihatlah bagaimana Bani Israil diancam, dilaknat oleh Allah. Disebabkan karena tidak adanya kepedulian mereka. Melihat saudaranya melakukan kemungkaran, mereka tidak mau peduli, tidak mau tahu mereka. Ya, itulah mereka sebab mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ancaman mereka yang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, yang tidak mau peduli dengan saudaranya. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Dan ini diterangkan oleh para ulama khusus bagi mereka yang memiliki apa? Kekuasaan. Merubah kemungkaran dengan fisik boleh, ketika dia punya kekuasaan. Kita sebagai kepala rumah tangga melihat anak, tidak mau sholat, umur sudah 10 tahun, boleh dipukul? Boleh dipukul? Boleh kan diperintahkan. Muhammadiyah di salati wa qabna asrabani sehingga beribu alaihi wa qabna ash. Kata Nabi, perintahkan anak untuk sholat. Kalau mereka tidak mau, umur mereka 10 tahun, pukul, kata Nabi SAW. Boleh dengan fisik. Kenapa? Kita punya kekuasaan. Kita kalau rumah tangga di situ. Demikian hanya penguasa. Kita penguasa mengendalikan, ya, kekuasaannya, maka mereka berhak, ya, sigap dengan aksi mereka, dengan fisik mereka boleh menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, yang minum keras misalnya di penjara, diambil, dimakan, dipecahkan, boleh. Mereka punya kekuasaan. Tetapi kita yang tidak memiliki kekuasaan itu tidak boleh kita bertindak gegabah, tidak boleh. Ada wewenang yang pihak-pihak yang berwenang di situ. Tidak boleh kita main hakim sendiri, tidak boleh. Ada pihak-pihak terkait yang telah ditugaskan oleh penguasa, pihak keamanan, ya, serahkan kepada mereka yang berwenang. Oleh karenanya Nabi mengatakan, kalau saya melihat kemungkaran, berubah dengan tangan kita. Para ulama ini bagi mereka yang memiliki apa? Kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran yang dia lihat dengan tangannya, dengan aksinya, dengan fisik, karena mereka tak punya kekuasaan, maka rubahlah kemungkaran dengan lisannya, dengan nasihat. Dia berikan nasihat, dia berikan peringatan. Rubah kemungkaran dengan lisan, dia ingatkan, dia tegur saudaranya, ini tak boleh, ini harus kau kerjakan, kau tak boleh begini. Rubah kemungkaran dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau dia tidak sanggup merubah kemungkaran dengan lisannya, maka dengan hatinya. Maka itu selemah-lemahnya iman. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Mengingkari dengan hati saja. Melihat ada kemungkaran, hatinya berucap, ini tak boleh. Hatinya tahu itu tak boleh, tetapi tidak sampai ke lisan. Tidak sampai berbentuk nasihat. Tidak sampai kepada bentuk nasihat. Tidak sampai kepada berbentuk teguran untuk saudaranya. Hatinya saja yang mengatakan ini tak boleh, tapi dia diam. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Wadari ada aku. Jadi mendeteksi iman kita lemah atau tidak lihat dari kita berhadapan dengan kemungkaran. Mendeteksi lemahnya iman kita atau tidak lihatlah ketika kita berhadapan dengan kemungkaran. Jadi itu melihat kemungkaran, bagaimana respon kita. Kalau kita hanya diam saja, hanya hati kita mengatakan ini nggak boleh dilakukan oleh dia, tapi tidak tertuang dalam bentuk ucapan lisan, teguran, peringatan, berarti iman kita sedang lemah. Nah, jadi mendeteksi lemah iman atau tidak lihatlah ketika berhadapan dengan kemungkaran. Nah, baik ma'al muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak buruk seseorang yang tidak mau mengingkari kemungkaran adalah doanya tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa seseorang itu tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya?
Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Nabi bersumpah, demi yang jiwa berada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf. Kata Nabi kepada para sahabat, sungguh kalian akan senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yushrikanallahu bi ba'ath 'alaikum 'iqaban minhu. Atau kalau tidak kalian lakukan itu, maka Allah akan mengutus hukuman kepada kalian. Thumma tad'unahu fala yustajab lakum. Thumma tad'unahu fala yustajab lakum. Kemudian baru kalian berdoa meminta, Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Lihat di sini Nabi bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwa berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan kepada kalian hukuman, kemudian baru kalian berdoa meminta kepada Allah, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Para ulama mengatakan di dalam hadis ini, tarkul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar min asbab qawli al-'uqubat wa min asbab 'adami ijabati du'a. Di dalam hadis ini terdapat sebuah pelajaran bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar termasuk di antara sebab turunnya musibah. Wa min asbab 'adami ijabati du'a, dan enggannya seseorang beramal ma'ruf nahi munkar di antara sebab tidak dikabulkannya doa. Berdasarkan hadis ini. Ya, lihat rentetan hadis itu. Demi Allah yang jiwa berada di genggaman di tangannya, sungguh kalian akan beramal ma'ruf nahi munkar, atau kalau tidak Allah akan mengirimkan apa? Bencana kepada kalian. Lihat urutannya. Sungguh kalian akan beramal ma'ruf, kalau tidak Allah akan mengirimkan kepada kalian bencana. La yushrikanallahu bi ba'ath 'alaikum 'iqaban minhu. Makanya ketika tidak ada lagi yang peduli, baru Allah timpakan musibah kepada suatu negeri. Makanya Nabi Lut itu ketika beliau menyampaikan kepada kaumnya yang sodomi, cinta sejenis, diperingatkan oleh Nabi Lut, ini nggak boleh, ini terlarang. Ketika mereka tidak mau mengingkari kemungkaran, Allah perintahkan Nabi Lut untuk apa? Keluar dari kota itu. Keluar dari kota itu, karena Allah akan menimpakan musibah. Nah, kalau mereka sudah tidak mau lagi diperingatkan, maka tandanya mereka sedang menanti musibah. Nah, oleh karenanya Nabi Lut diperintahkan Allah untuk keluar sebelum subuh dari kota itu. Kenapa? Karena Allah akan menimpakan musibah kepada kaum itu. Karena kalau tidak keluar dari negeri itu, Nabi Lut akan kena imbasnya juga, akan terkena musibah itu juga. Itulah pentingnya berdakwah muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak beramal ma'ruf nahi munkar di antara sebab tidak dikabulkannya doa seseorang. Boleh jadi doa kita selama tidak dikabulkan oleh Allah karena kita tidak peduli dengan saudara kita, tidak mau kita mengingatkan mereka, kita tidak mau peduli dengan sesama kita. Bagaimana Allah peduli dengan kita? Bukan Allah mengatakan wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama sang hamba mau menolong sesama mereka. Kita tolong mereka, kita peringatkan mereka, maka Allah akan mengabulkan doa kita juga. Allah akan menolong kita juga. Oleh karenanya, maaf muslimin, di antara penghalang doa dikabulkan oleh Allah karena kita tidak mau peduli dengan sesama kita, tidak mau beramal ma'ruf nahi munkar. Kemudian maaf muslimin baik Allah, masih banyak, tapi kita cukupkan dengan satu ayat terakhir surat Al-Anfal ayat 25. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan yang patut untuk kita waspadai bersama. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa 'alamu anna Allaha syadidul 'iqab. Kata Allah, peliharalah dirimu dari siksaan. Peliharalah dirimu dari siksaan
dan musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Pelihara diri kalian, jaga diri kalian dari musibah, yang musibah ini tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian, tapi juga bisa menimpa orang-orang saleh juga. Bisa juga menimpa orang-orang yang saleh. Bahkan disebutkan ketika Nabi SAW menyampaikan tentang ayat ini, ya, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, para sahabatnya yang lain, ya, maka dikatakan, ya Rasulullah, fihim salihun, fihim salihin. Bagaimana mungkin Allah menurunkan bala, musibah, dan terkenal semuanya, padahal di sana ada orang saleh. Padahal di sana ada orang salehnya juga. Kenapa mereka juga harus menanggung akibatnya? Kenapa musibah juga mengenai mereka? Kenapa musibah tidak mengenai orang-orang yang zalim saja? Di sekitar orang zalim itu ada orang-orang salehnya, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, justru ada dimulai dari mereka orang saleh. Kenapa? Dia tidak mau peduli dengan saudara. Dia merasa semua itu. Oleh karena ayat ini menjadi teguran bagi kita semuanya. Selama ini kita tidak pernah peduli dengan saudara-saudara kita. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. Kata Allah, peliharalah diri kalian, dirimu dari siksaan, dari musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Jadi ketika orang menimpa musibah, musibah ini bisa saja mengenai semua komponen masyarakat, baik yang bermaksiat maupun yang tidak bermaksiat, baik yang saleh maupun yang saleh.